Diperankan oleh si Mamang Eddie Murphy sebagai Jim Ever, merupakan owner dari perusahaan broker properti alias maklar yang diberi nama PT Maju Lancar. Nyamaraju nyala lancar. Oh jelas, sesuai visi misi perusahaan, tidak ada kata mengecewakan konsumen. Di saat konsumen sedang liar pun, dia memanfaatkan istrinya yang kebetulan nelpon bernama Sarah Evers, seraya minta izin kalau yang nelpon juga orang yang tertarik dengan rumah ini. Alhasil, rumah dapat terjual tanpa ada kendala. We love the house. Padahal si Sarah hanya bertanya apakah si calon pembeli menyukai rumahnya atau tidak dan mengingatkan supaya jangan telat untuk makan malam di hari istimewa mereka. Tapi termasuk nipu gak sih gengs kalau gitu? Nipu tenipu merenya. Singkat cerita, mereka kembali bertemu di sebuah kafe untuk menyelesaikan transaksi atas hak milik rumah. Si Jim juga disuruh untuk ikut gabung dalam pesta perayaan rumah baru mereka, tapi dia tolak karena sudah ada janji dengan istrinya. Sayang istri, keren lah. Because we're looking to buy. Baru juga dipuji, si Jim yang gila cuan pun tidak bisa menolak konsumen barunya yang berakibat jemedutnya sang istri dikarenakan si Jim bukan cuma telat, tapi telah melewatkan hari anniversary pernikahan mereka, ditambah 2 pesta ulang tahun yang sebelumnya juga telah dilewatkan oleh si Jim. Seraya membujuk si Sarah supaya tidak adat-adatan lagi dengan jam tangan mahal sebagai hadiah, tapi itu tidak mempan, si Sarah tetap jemedut. Namun dengan tawarannya untuk pergi liburan bersama anak-anak membuat si Sarah akhirnya luluh dan kembali tersenyum. Saat akan memberi kabar pada anak-anaknya yang secara histeris anaknya gogoakan seraya ketakutan, dia bernama Michael, bukan jurig atau uka-uka yang membuat si Mac soak, melainkan seekor laba-laba bari di luar kaca. Please Mac, please, digigit laba-laba itu akan membuatmu berubah menjadi Spider-Man nak. Gak ayah tukang wadul. Hey. There, happy? Karena kelamaan dan berisik, kakak si Mike, dia bernama Megan, langsung ngegebrik laba-laba tersebut. Sedangkan si Sarah menerima telepon dari seseorang di mana si penelepon menemukan brosur PT Maju Lancar berniat akan menjual rumah majikannya. Merupakan rumah tua dengan alamat lengkap yang sudah ditulis si Sarah. Jadi PT Maju Lancar ini mereka berdua yang kelola ya gengs. Si penjual rumah meminta si Sarah supaya datang seorang diri saja karena yang punya rumah sejatinya tidak pernah undang orang. Tapi kali ini berbeda setelah melihat foto si Sarah di brosur karena memancarkan aura kejujuran, tidak dengan foto si pria alias si Jim. Tapi ada benernya juga eta si penelepon, dan ketika si Sarah bilang tidak bisa karena besoknya ada acara, disitulah si Jim muncul. Sakti si Jim mah gerecep karena cuan mah. Singkat cerita, mereka sedang dalam perjalanan. Coba tebak gengs, liburan atau ketemuan sama orang yang punya rumah. So far so good. Dengan cerdasnya, si Jim akan menemui si pemilik rumah dahulu. Baru setelah itu pergi liburan. Istilahnya sekali mendayung, 2 putri duyung tertangkap. Tapi ini mah mansion yang di awal tadi, gengs. Dari penampakannya juga sudah serem. Tapi ketika cuan yang berbicara, gerbang yang tergembok pun terbuka dengan sendirinya. Ever's way is to be patient. Gerbang canggih, jangan suuzon dulu. Masa siang-siang ada jurig? Setelah masuk, mereka melihat halaman mansion, bukan kolam renang atau taman, melainkan sebuah kuburan. Wow. Oh no, I got my good. Hujan secara tiba-tiba ngegebret, dan bukan cuma gerbang, pintu mansion juga sudah memakai sensor yang terbuka secara otomatis. Pesimis aja dulu demi cuan, layaknya mansion tua pada umumnya. Pemandangannya pun terlihat menuakan, tapi tiba-tiba seseorang datang menyambut mereka. Dia bernama Ramsley, merupakan asisten kepercayaan si punya mansion yang sedikit kecewa karena si Sarah yang datang dengan keluarganya. Dia pun menjelaskan kalau kami sedang dalam perjalanan menuju keluar kota. Setelah urusan ini selesai, kami akan pergi untuk melanjutkan perjalanan. Secara terpaksa, si Ramsley menerima mereka dan membawa ke ruang makan karena akan membahas semuanya sambil makan malam yang telah disiapkan. Thank you. But we had no other choice.
Lagi-lagi kehadiran si Jim tidak dianggap sedangkan orang yang punya mansion adalah dia bernama Edward Gacy. Saat makan pun si Jim kembali dikacangin dengan si Edward yang hanya berbincang dengan si Sarah. Namun saat mereka tengah berbincang, The storm has swollen the river. hujan yang ngegebret membuat jalanan banjir, membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dan terpaksa harus menginap di mansion dengan si Ramsley yang mengantar mereka ke kamarnya masing-masing. Alhasil si Sarah pun kembali adat-adatan karena si Jim yang memaksa untuk datang ke sini. Cuan is number one membuat si Jim harus rela tidur kedinginan. Tiba-tiba si Ramsley sudah berada di situ saja. Kalau si Edward ingin bicara empat mata dengannya mengenai penjualan rumah mansion ini, dan dia pun mengantar si Jim ke suatu ruangan seraya berkata sebelum dia pergi. It is of the gravest importance, I assure you. The master is not well. He must leave this house, Mr. Evers. He must move on, or I fear the very worst. Namun setelah ditinggal, betapa tidak jujur dan komepangnya tangan si Jim yang berakibatkan secara tidak sengaja menekan tombol pembuka pintu rahasia. Lantas dia pun pinisirin menuju kemana atau tempat apa di balik pintu tersebut, dan setelah berada di dalam, beberapa keanehan pun mulai lebih terasa lagi tatkala kedua anak si Jim didatangi oleh sebuah bola menyala yang mengapung, dan si bola tersebut seperti memberi isyarat supaya mengikutinya. I think it wants us to follow it. Sedangkan si Sarah bertemu dengan satu orang ART. Namun ketika ditanya barangkali melihat si Jim, dia malah ngabret seperti yang ketakutan, dan ketika dikejar, dia sudah tidak ada. Jadi yang jurik siapa ini teh, gengs? Ramsley, it's you. Aki-aki jahanam tukang ngagetin. Lantas si Sarah pun bertanya barangkali si Ramsley melihat suaminya. Ditunjukkannya lah kalau si Jim berada di perpustakaan. Tapi itu bukan tempat si Jim yang tadi ya gengs. Si aki-aki Ramsley ini gedebul. Terus si Edward dia seperti tertarik pada si Sarah, tapi kateuing ketang. Si Edward membawa si Sarah ke suatu tempat dan menjelaskan kenapa mansion ini akan dia jual. Itu karena seseorang yang bernama Elizabeth. Namun sin keburu pindah ke si Jim yang berhasil keluar dari tempat tadi. Wah, ini mah benar-benar gak beres, gengs. Sudah tidak manuk akal lagi. This must be termites. Si Jim yang masuk mendapati telepon berdering yang ternyata si Ramsley. Dia sepertinya hanya memastikan lokasi si Jim dan memang sengaja kayaknya untuk membuat si Jim terjebak. Kembali ke anak-anak yang sedang dituntun si bola cahaya tadi. Sampai ke sebuah tempat di mana di situ terdapat lukisan si Sarah alias ibu mereka. Mom. Yang ternyata si ART yang ditemui si Sarah tadi berkata kalau itu adalah lukisan si Elizabeth. Wah, berarti si Edward nyangkanya si Sarah itu si Elizabeth, gengs. Namun mereka merasakan ada yang datang ke sana seraya membawa anak-anak untuk diumpetin. Si aki-aki lagi, ternyata yang nelepon si Sarah tadi si bapak ini atas perintah si Ramsley seraya memerintahkannya untuk membawa anak-anak dan si Jim ke hadapannya jika salah satu di antara kalian ada yang menemukannya karena mereka tidak layak berada di sini. Nothing further will interfere with the master's. Apa sebenarnya yang si Ramsley rencanakan? Tapi Sin kembali ke si Jim yang masuk ke ruangan di mana di situ ada bola yang terdapat kepala seorang perempuannya. Si bola hulu berkata kalau di rumah ini ada bahaya besar yang sedang mengancam, kutukan iblis yang bisa menghancurkan kalian.
Dia juga berkata kalau si Jim dan keluarganya tidak akan bisa keluar, bisa selamat kalau mendapat penglihatan baru dan mencabut mantranya. Hanya cahaya yang dapat menuntun dan menemukan jalan keluar. Cahaya yang tadi nuntun anak-anak gitu ya. Alat musik yang mengejarnya membuat si Jim kembali bertemu dengan anak-anaknya seraya mengatakan kalau di mansion ini semuanya adalah juri. It didn't taste right. Who? And why not? Because she can. Kita harus membantu mereka untuk mencabut kutukan dengan menemui kembali si bola hulu tadi yang sempat ditolak si Jim karena masih soak. But Mom's in trouble. What kind of trouble? Kembali ke si Sarah di mana si Edward sedang menceritakan si Elizabeth yang jatuh cinta pada pewaris mansion. Si Sarah yang belum menyadarinya mengira itu adalah kakeknya si Edward, tapi mereka tidak bisa bersatu dikarenakan si Elizabeth yang menolak menikah dan lebih memilih bunuh diri dengan minum racun. Dari situlah hidup kakeknya jadi lumang-limbung, tidak tentu arah lalu gantung diri. Jiwa si kakek masih berkeliaran di mansion ini menunggu kekasihnya kembali. Kurang peka si Sarah ini, padahal itu ceritanya tentang si Edward dan si Elizabeth. Lantas kedua ART ini pun akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya. Kalau si Ramsley dan si Edward sudah mati, mereka berdua berencana untuk menikahkan si Sarah dengan si Edward. Yang mereka anggap itu adalah si Elizabeth, membuat si Jim ngadat dan lebih ngadat lagi ketika tahu rumah ini sebenarnya tidak dijual sama sekali. And the house isn't really for sale? Yes, I'm upset. Si bola hulu ini ternyata bernama Madam Leona. Dia menjelaskan kalau Elizabeth memang ada di mansion ini. Tapi kalian jangan tertipu karena semua tidak seperti yang terlihat. Cara untuk menghancurkan kutukan adalah dengan mengungkap kebenaran. Dan untuk mengungkap kebenaran, kalian harus menemukan kuncinya. Kunci tersebut berada di makam di bawah pohon oak besar yang sudah mati. Dengan menggunakan delman si bapak hantu untuk membantu mereka keluar dari mansion dan hanya bisa mengantarnya sampai makam saja. Saat mencari lokasi sesuai kisi-kisi yang diberikan si madam, mereka bertanya pada sekelompok juri yang tidak niat menjawab, justru malah ngelelewe dengan sebuah nyanyian. I'm trying to find the key. Where's the key? Where's the key? Where's the beautiful key? Find the key, find the key. Oh, how happy you'll be. Karena bete, si Megan pun pergi untuk mencarinya sendiri dan berhasil menemukan tempat tersebut. Down in Dixie. Terdapat sebuah peringatan dengan huruf Latin, untungnya si Megan pernah mempelajarinya, tertulis supaya untuk berhati-hati bagi siapa saja yang masuk karena di dalam terdapat jalan menuju kematian. Hey, hey. Si Mike yang sangat penakut akan pergi dari sana, namun si Jim memutuskan akan masuk sendiri seraya nyuruh si Megan untuk menjaga adiknya dan berjanji akan kembali dalam 20 menit. Hal itu terpantau oleh si Ramsley. Apa cara yang akan dilakukan si Ramsley, gengs? Namun setelah si Jim masuk, dia lupa-lupa ingat dengan kisi-kisi yang dikatakan si madam tadi. Kebanyakan gedebul sih, jadi pelupa. A criminal name. Besides, Michael's fine. You can't just be popping out like that. You're gonna give me a heart attack. Dan ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Untuk menemukan peti yang si madam katakan, kunci tersebut berada di dalam peti yang digenggam erat oleh si tangkurak. Walayeng, ternyata si tangkurak tadi hidup setelah kuncinya diambil dan si kunci yang terjatuh karena si Jim yang kaget. Padahal mah pura-pura gak kaget weh, atuh tinggal lari kan beres meren, dasar film. Sementara si Megan mengambil kuncinya, si Jim menahan dan mengalihkan si tangkurak yang bahkan bisa mengalahkannya, tapi eta tiba-tiba. Tangkurak dengan jumlah yang lebih banyak lagi muncul dari setiap penjuru ruangan, sedangkan si Megan yang masih mencari kunci ketika berhasil menemukannya, dia sudah ditunggu oleh si tangkurak. Tapi bager tangkurak naget brutal-brutal teuing, dan ketika mereka akan keluar dari sana,
Pintu secara tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Ditambah laba-laba dengan jumlah banyak membuat situasi semakin riweuh dan paciweuh dikarenakan si Mac yang penakut. Laba-laba satu ketika di rumah aja takut, gimana ini? Satu kampung, Mac. Tah gitu, apa susahnya atuh? Harus ada drama teh. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke mansion dan menemui si Madam. Tapi instruksi si Madam untuk langkah berikutnya, yaitu mencari sebuah peti lagi, membuat si Jim semu-semu ngadat karena si Jim kira itu adalah sebuah kunci pintu menuju jalan keluar. Pusing-pusing, si Jim membawa si Madam untuk ikut mencari, yang padahal letak si peti juga tidak jauh dari sana. Si Madam menginstruksikan supaya mencari benda berwarna merah, yang ternyata itu adalah sepucuk surat bertuliskan, "Wahai kekasihku, aku bersedia menikah denganmu, aku akan mencintaimu selama-lamanya, dan akhirnya malam ini kita akan bersatu. Milikmu selamanya, Elizabeth." She didn't kill herself. She wanted to be with him. Mereka pun menyimpulkan kalau Elizabeth sebenarnya bukan bunuh diri, melainkan seseorang telah memalsukan surat lalu membunuhnya. Dan tiba-tiba si Ramsley sudah berada di sana. Seraya tidak menyangka kalau kau ternyata gercep juga. Lantas si Jim pun bertanya kenapa kau membunuhnya. Dan itu disebabkan karena kebucinan si Edward. Dia punya segalanya, namun dia rela membuang semuanya hanya demi cinta. Bahkan sampai memutuskan untuk kawin lari. Sedangkan kalau itu terjadi akan berdampak buruk pada Manson juga dirinya. Hingga akhirnya si Ramsley memutuskan untuk membunuh si Elizabeth dengan memberi minum yang sudah ditambahkan racun. Kebenaran akan terus ditutupi si Ramsley sampai si Edward mengakhiri penderitaannya dan bersatu kembali dengan cintanya. Karena dengan itu maka semua kutukan akan berakhir. Oh, jadi semua jurik yang di mansion dan di kuburan itu terkena dampak kutukan si Edward, gengs. Makanya mereka semua masih gentayangan. Tapi cara si Ramsley untuk mengakhiri kutukan juga salah, karena itu bukan si Elizabeth, dan si Ramsley akan menikahkan si Sarah dengan si Edward. Jelas biar mereka bisa satu alam adalah dengan membunuh si Sarah. One finger on my wife, I swear I'll kill you. How wonderful. You're going to kill a girl. Sedangkan si Jim sendiri dilempar keluar dari mansion dan menutup semua akses masuk ke mansion. Walah yeng, gimana tuh kalau sudah begini, geng? Sementara si Sarah setelah diperlihatkan gaun milik si Elizabeth, si Edward membawanya ke sebuah ruangan. Tapi respon si Sarah yang memang pada dasarnya si Sarah tidak tahu apa-apa dipaksa untuk mengingatnya kalau disinilah tempat terakhir kita bersama, saat-saat terakhir kita berdansa sebelum si Elizabeth bunuh diri. Hal itu jelas tidak bisa diterima akal sehat si Sarah, seraya pergi dari sana untuk mencari keluarganya. She doesn't remember. It can't be her. Dan inilah yang ditakutkan si Ramsley, makanya dia melakukan segala cara untuk menutupi kebenaran dan meyakinkan si Edward kalau si Sarah adalah Elizabeth, nyuruh si Edward supaya bersiap-siap karena akad nikah akan segera dimulai. Sedangkan si Jim berusaha mencari jalan masuk dengan memecahkan kaca yang seketika kaca tersebut kembali utuh. Si Sarah didatangi si Ramsley, menyuruhnya untuk segera dandan dan menggunakan gaun yang sempat diperlihatkan tadi. Jelas si Sarah menolaknya, tapi dengan diperlihatkan anak-anaknya yang terkurung dalam peti, seraya mengancam juga akan membunuh mereka jika si Sarah kembali menolak. Mau tidak mau, si Sarah pun menyetujui pernikahan ini. Sedangkan si Jim yang sedang putus asa, tiba-tiba ada si Madam di situ yang memberi motivasi dan cemungut. Tapi apalah daya, segala usaha telah si Jim lakukan dan tidak ada hasil. Seraya menyadari kalau semua ini adalah salahnya yang memaksa untuk datang ke sini, si Madam punya ide untuk menghancurkan jendela dengan menubruknya menggunakan mobil.
Sementara itu si Sarah akad nikah sudah dimulai. Si Jim menemukan anak-anaknya yang terkurung, namun tidak semudah itu untuk menolongnya dikarenakan patung prajurit yang seketika hidup. Dan di sisi lain, proses akad nikah tetap berjalan. Si Jim akhirnya bisa menyelamatkan anak-anaknya, sedangkan proses akhir dari akad yaitu untuk membuat si Sarah dan si Edward menjadi satu alam dengan racun yang sudah diseduhin. Any objections? Tapi sempat terminum gak sih gengs? Apakah kedatangan si Jim tepat waktu? Jelas itu membuat si Edward ngadat karena dia tidak mau merasakan kehilangan untuk kedua kalinya. Tapi setelah dia membaca surat asli si Elizabeth, si Edward pun mempertanyakan kebenarannya pada si Ramsley kalau semua itu adalah benar semata-mata dia lakukan karena kekecewaan atas pengabdian dan pengorbanan yang dia lakukan untuk menjaga si Edward yang lebih memilih kabur dari mansion karena kebucinannya. Tapi tiba-tiba Damn you all to segerombol arwah datang merasuki api yang berubah menjadi naga dan menyeret si Ramsley yang penuh dosa ke neraka. Untung dapat terselamatkan si Edward, tapi sepertinya si Sarah sempat meminum sedikit racunnya yang baru bereaksi. Secara tiba-tiba bola cahaya tadi merasuki si Sarah yang ternyata itu adalah si Elizabeth. Gerbang menuju ke alam ketenangan pun seketika terbuka. Elizabeth, is it you? Yes, my love. Kebenaran yang terungkap membuat si Elizabeth terbebas. Seraya berterima kasih pada si Jim sekalian minta izin untuk temu kangen dulu sama si Edward. Kocak bet asli lihat muka si Jim yang gentel semu-semu gak alen. Meskipun si Elizabeth tetap aja raganya maraga istrinya. Kumaha teuing cenah meureun perasaan si Jim. Hey, it's my wife. Sarah? Si Sarah pun akhirnya terselamatkan, sedangkan si Edward yang merasa bersalah atas permintaan maafnya dia menyerahkan sertifikat rumah mansion miliknya yang secara resmi sekarang sudah milik si Jim. Do whatever makes you and your family happy. Do with it what you will. Sell it. Keep it. Dan semua arwah yang gentayangan pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kebohongan memiliki kecepatan, tapi kebenaran memiliki daya tahan. Jujur, jujur, dan jujur. Masih inget teh kata-kata orang tua dulu zaman-zaman masih sekolah yang selalu mereka katakan, sing jujur, sing jujur, sing jujur, sing rajin, sing getol. Tidak ada warisan yang sekaya kejujuran. Jangan seperti si Jim ya gengs. Obsesi yang disertai dengan kebohongan membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya terkena dampak buruk. Oh, celah, sekian dulu untuk film juri kali ini. Jangan lupa suhubrek dulu. Yang insya Allah begitu diterima monetisasi, AB Channel akan mengadakan giveaway. Pokoknya sesuatu yang sangat keren lah pokoknya mah. Bye bye.